Hai Mam, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau bahas masalah kok bisa ya tiba-tiba ASIku tuh mendadak jadi seret. Nah ini kan yang sering banget nih, kadang tuh kalau kalian sharing ke aku, awal mula pembukaan chatnya adalah seperti itu. Mam, ASIku tiba-tiba jadi seret. Mam, ASIku tiba-tiba jadi ngedrop banget, yang biasanya kompas gini jadi segini. Kenapa ya Mam? Kok bisa ya Mam? Nah pasti pada penasaran kan? Tapi sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa kalian wajib subscribe dulu di YouTube-nya Mam Uung dan juga follow Instagram-nya mamuung.id. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya. Kok bisa ya tiba-tiba ASI itu jadi seret? Sebetulnya, Mam, ASI itu nggak mungkin tiba-tiba mendadak jadi seret, ya kan? Pasti kita balik lagi ke prinsip ASI. Nah, jadi pembahasan itu sebetulnya muluk-muluk ke sana kemari, intinya itu cuma di prinsip ASI. Kalau semisal ASI tiba-tiba itu jadi seret, pertama pasti ada demand yang berkurang. Karena apa? Karena pada dasarnya prinsip ASI itu adalah supply sama dengan demand. Bisa nih tiba-tiba baby udah empasi kan, jadi nggak nenen kan, terus kita nggak pompa di saat baby udah empasi. Nah pasti jadinya seret karena demandnya berkurang, bukan seret sih tapi jadi berkurang seperti itu loh. Terus habis itu ada lagi selain prinsip ASI, kalau tiba-tiba kita jadi sakit, yang paling banyak aku ketahui itu biasanya kalau kita sakit flu atau diare. Karena pada saat flu badan kita tuh terasa kayak lemes ya Mam ya, terus juga biasanya kita konsumsi obat flu itu ada, aku lupa sih namanya apa, nanti coba aku tambahin di caption aja ya. Itu juga bisa bikin jadi seret. Terus kalau misal kita diare, kenapa kok bisa jadi seret? Itu karena kita kekurangan cairan tubuh. Padahal gimana pun juga ASI itu adalah bentuknya juga cairan tubuh kan. Ketika kita diare, bisa jadi ASI itu tiba-tiba jadi seret. Aku pun kemarin juga waktu sempat diare karena virus, itu juga seperti itu. Terus setelah itu kalau misalkan kalian diare kalau karena virus, itu kalian cukup minumnya Oralit aja untuk memenuhi cairan tubuh kalian. Kalau diarenya karena bakteri, nah ini yang sedikit berbahaya ya, bukan berbahaya, mungkin sedikit yang lebih tricky. Karena kalau bakteri itu kan kita biasanya dikasih antibiotik. Antibiotik ini kalian harus konsul dulu sama dokternya. Kalian info kalau misalnya kalian tuh ibu menyusui, boleh nggak dikasih antibiotik ini, karena aku kemarin sempat waktu diare, padahal diare aku tuh karena virus. Jadi kalau diare karena virus itu bentuknya tuh cair, kayak kita tuh kalau BAB, sorry ini sebelumnya ya, kalau BAB tuh bentuknya kayak air aja udah, itu karena virus biasanya. Kalau yang diare karena bakteri itu mungkin bentuknya tuh lebih ke lembek seperti itu. Nah kemarin itu aku sempat dikasih merek Flagyl 400 kalau nggak salah, padahal Flagyl itu nggak boleh untuk ibu menyusui gitu loh. Bisa bikin baby mual kayak gitu-gitu juga karena. Terus waktu itu aku tuh aku padahal sudah konsul sama dokter, aku udah bilang aku lagi menyusui dok gitu. Ternyata dokternya bilang sih kayaknya dia woles aja, aku tetap dikasih seperti itu kan. Terus aku minum dan berakibat beneran ke Marvel itu dia bisa jadi muntah, jadi mual banget dia itu. Nah terus dari situ aku baca, oh ternyata Flagyl ini nggak boleh untuk ibu menyusui, tapi kenapa aku dikasih gitu loh. Dan kalau sudah seperti itu gimana? Aku waktu itu tanya ke DSA-nya Marvel kan, itu memang kalau bisa sih kita 2 kali pompa, kurang lebih tuh berjarak antara 4 jam gitu ya Mam ya, itu kita ASINya tuh kita buang. Nah oke, kalau semisal karena kita mau asip, kalau yang nggak mau asip kayak Marvel dan udah terlanjur keminum gimana ya nggak apa-apa. Jadi harus semakin banyak kita kasih cairan tubuh supaya maksudnya itu juga mereka free, karena kan ASI itu khasiatnya luar biasa sekali. Nah itu yang kedua. Jadi selain karena supply dan demand, karena ada demand yang berkurang, juga bisa karena kita sakit. Terus yang ketiga bisa jadi tiba-tiba si tamu bulanan ini datang. Aku itu menstruasi setelah 15 bulan, usia Marvel 15 bulan ya Mam ya. 3 minggu sebelum aku mens, itu tiba-tiba ASI aku tuh benar-benar ngedrop. Yang biasanya aku pompa bisa dapat 100 ml itu tiba-tiba aduh cuma kayak segaris tipis 10 ml aja nggak sampai gitu loh. Terus aku tuh sempet bingung banget kenapa ya kok bisa tiba-tiba kayak gini gitu loh. Terus aku sempet cari-cari juga kan informasi, ternyata itu bisa disebabin karena kita mau mens. Kalau mau mens itu kan hormonnya berubah ya seperti itu. Terus aku juga, tapi kan aku waktu itu masih bertanya-tanya, masa sih selama 15 bulan ini memang aku kan dasarnya belum mens. Jadi ya aku nggak berpikir ke situ sih sebelumnya. Terus aku coba tingkatin jam pompa, kan waktu di usia Marvel 15 bulan tuh aku pompanya udah 4 kali ya, sehari 4 kali. Itu aku tingkatin lagi sampai 8 kali. Tapi ternyata ASIku tuh ya kayak gitu, kayak nggak ada perubahan. Aku tambahin air putih, aku makan begini, ternyata nggak ada perubahan juga gitu loh. Terus ya itu setelah
setelah 3 minggu kemudian aku mens, dan pada saat aku mens itu ASI aku akhirnya kembali normal. Jadi saran aku kalau semisal memang ASI kalian tiba-tiba seret dan kalian memang jadwalnya mau mens atau setelah masa melahirkan kalian belum mens, ini buat berjaga-jaga aja ya. Jadi yang pertama, kalian jam pompanya itu jangan berubah. Berapapun hasil ASInya tetap jam pompanya jangan berubah seperti itu. Terus kalau misal mau ditambah itu lebih bagus lagi karena kan sesuai prinsip ASI semakin banyak demandnya semakin banyak supply-nya. Kalau kalian merasa tiba-tiba kayak lemes banget, terus kayak kita kekurangan darah ya, kayak waktu kita jongkok terus kita berdiri kayak gelap, tiba-tiba gelap tuh, kalian boleh minum penambah darah. Aku kemarin juga minum penambah darah. Terus minum mampunya dan minum kalsium itu juga bagus, itu juga oke banget. Setelah itu selama kalian merasa seperti ini, kalian bolehlah menambah asupan-asupan makan yang lebih bergizi. Jadi setidaknya apa? Walaupun anak kita mungkin ASI kita volumenya berkurang, tapi nutrisinya ini bertambah gitu loh. Jadi mungkin anak nggak perlu minum terlalu banyak, tapi dia sudah tercukupi secara nutrisinya seperti itu. Yang ketiga itu adalah kalau kita mau datang tamu bulanan. Yang keempat adalah sebetulnya penggunaan KB. Banyak banget yang sharing ke aku, walaupun gini ya Mam, aku sendiri tidak memakai KB. Tapi ini aku terima berdasarkan sharingnya mami-mami banyak, jadi mereka memang mengeluhkan ketika mereka memakai KB tiba-tiba ASInya jadi seret. Jadi saran aku mungkin bisa dikonsultasikan dahulu sebelum kalian KB, KB yang tidak mengganggu dengan proses menyusui kita. Lalu ada lagi nggak ya kira-kira yang bikin ASI seret? Jawaban yang terakhir adalah kalau kita hamil. Lah, kalau kita hamil tuh memang pokok semua yang berhubungan dengan perubahan hormon ya Mam, itu pasti memang menyebabkan ASI jadi seret. Oh, ada satu lagi nih Mam, yang paling terakhir sendiri yang mungkin sering kita tidak menyadari, itu adalah kita yang tiba-tiba ngedrop, pikiran kita yang tiba-tiba stres, kita yang capek seperti itu. Apalagi semisal untuk working mom, sebenarnya nggak working mom aja sih, kita pun ibu rumah tangga mungkin juga banyak ya pikiran-pikiran kita, misal kayak anak tiba-tiba jadi rewel kayak gitu, itu kan juga bisa mempengaruhi pikiran kita, jadi kita jadi nggak relax seperti itu. So kalau semisal memang kalian merasa tiba-tiba ada yang mengganggu pikiran kalian, jangan lupa tarik nafas panjang, jangan lupa afirmasi diri sendiri. Aku tahu mungkin nggak gampang ya kalau aku ngomong nggak bisa ibu menyusui, nggak bisa stres, ya itu bullshit lah, nggak mungkin. Aku pun juga pernah seperti itu. But yang harus kalian ingat, stres, masalah, problem itu semua cuma ada di otak. Otaknya kita mau kita ngatur kayak apa tuh kita bisa gitu loh. Kita mau lihat si A, kita mau lihat si A itu cantik bisa, kita mau lihat si A jelek bisa, kita mau lihat si A biasa aja badannya oke bisa, kita mau lihat si A gendut itu juga bisa. Itu semua tergantung otak kita gimana cara kita ngaturnya. Jadi ingat, semua problem itu cuma ada di otak. So untuk ibu menyusui, jika kalian merasa stres, tarik nafas yang panjang, minum air putih, hembuskan nafas, dan kalian harus ingat afirmasi diri juga. Semua stres kalian, semua permasalahan itu cuma ada di otak. So terus berpikir yang positif, terus stay positif, dan jangan lupa afirmasi juga yang positif. Oke, jadi mungkin itu ya Mam ya yang bikin ASI kita tiba-tiba jadi seret. Jadi selain tidak adanya demand, merosotnya demand, terus juga karena kita mungkin sakit, diare, flu, ya pokoknya yang berhubungan dengan sakit, badan gak enak, terus kita menstruasi, pakai KB, hamil, dan yang terakhir adalah pikiran, emosi seperti itu bisa juga mempengaruhi ASI kita seret. So saran aku ke mami, stay positif, stay happy, jangan lupa terus create demand lah untuk ASI kalian supaya ASI kalian bisa stabil dan penuhi juga makanan dengan yang bergizi. Oke, sekian pembahasan hari ini. Semoga ini bisa berguna banget buat kalian. Buat yang kurang jelas jangan lupa komen di bawah. Terus kalian kira-kira mau dibahas masalah apa lagi sih? Komen juga di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramnya maupuung.id. Bye-bye!